Shalom, welcome to Next Generation Online Service. Nah teman-teman, minggu lalu kita telah sama-sama belajar tentang kasih yang membahas tentang kasih Tuhan kepada setiap kita. Hari ini kita akan membahas tentang mempraktekkan kasih. Tentunya dalam firman Tuhan atau dalam waktu sekolah minggu, kita telah belajar tentang mengasihi sesama manusia. Dalam Alkitab juga tertulis, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita akan membahas bagaimana sih kita harus mempraktekkan tentang kasih. Di dalam Alkitab, ayat yang menjelaskan tentang pengertian kasih diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4-7. Demikianlah firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bagian ini menjelaskan bahwa kasih itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan, bukan hanya pikiran, perasaan, atau motivasi diri. Jadi ketika kita berkata kita mau mengasihi, itu artinya ada tindakan yang dilakukan. Nah teman-teman, hari ini aku akan membahas 4 poin tentang kasih yang ada di ayat keempat. Yang pertama kita akan belajar tentang kasih itu sabar. Kasih itu sabar bukan hanya berbicara ketika kamu disakiti terus kamu ya saya sabar. Tetapi juga berbicara tentang bagaimana sikap kita menunggu seseorang untuk berubah daripada kita membenci perilakunya. Gampangnya aku kasih contoh seperti ini. Ketika seseorang berbuat salah, memfitnah kita misalnya di tempat kerja, mungkin dalam hati atau dalam pikiran kita berkata, "Yah, saya sabarlah, saya nggak mau meladeni dia." Tapi di belakang itu, kalian bergosip, kalian meluapkan kemarahan kalian kepada teman kalian tentang seseorang yang melakukan kejahatan itu berarti bukan kasih yang sabar. Kasih yang sabar itu kalian tidak memiliki kemarahan atau kalian tidak membenci karena kasih memberikan kekuatan kita untuk menahan kemarahan. Kasih yang sabar menolong kita untuk tetap berkomunikasi, tetap berinteraksi dengan dia. Wah, mungkin mereka memerlukan pertolongan, dia butuh pertolongan, kita tetap membantu. Kita tetap melakukan yang terbaik dengan tulus hati. Itu adalah kasih yang sabar. Yang kedua ialah kasih yang murah hati. Jadi kasih ini berbicara tentang tindakan kita yang baik hati, mau menolong, sopan, dan suka memberi. Dia akan melakukan segala cara supaya dia dapat berguna bagi orang lain. Dan yang paling penting adalah kasih yang murah hati tidak menunggu kesempatan, tapi dia mencari kesempatan untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau teman-teman masih berkata, "Ya kak, aku sih mau berbuat baik ya, aku mau bermurah hati, aku mau memberi," tapi kesempatannya belum datang. Kita nggak bisa berbicara seperti itu lagi. Karena ketika kita mau mempraktekkan kasih, kita harus cari itu kesempatan. Kita harus kejar bagaimana sih supaya hari ini aku bisa berbuat baik. Aku akan memberikan satu kesaksian. Jadi ada waktunya dulu waktu kuliah aku diberikan kesempatan untuk menjadi volunteer di suatu tempat yang daerah asing yang bahasanya kami nggak tahu, kami nggak ngerti. Jadi kita nggak bisa berkomunikasi. Tapi waktu itu kita diberikan kesempatan untuk melayani orang-orang di sekitar. Kami berpikir bagaimana cara supaya kami bisa menyatakan kasih kami, tetap mempraktekkan kasih, walaupun kami nggak bisa berkomunikasi. Akhirnya kami mengambil kesempatan untuk membungkus makanan kecil, snack yang simple, dan kami bagikan kepada mereka. Mungkin mereka nggak ngerti gitu. Apa niatnya atau apa maksudnya. Tapi kami percaya ketika kami melakukannya, kasih itu dapat tersampaikan kepada mereka. Yang ketiga,
adalah kasih yang tidak cemburu. Mungkin dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata cemburu, kita akan berpikir bahwa oh, ini kasih yang berhubungan dengan pasangan kita, relationship. Tapi dalam terjemahan King James Version atau New English Translation dan beberapa terjemahan Inggris lainnya, kata yang digunakan adalah envy, envious, atau enviant, yang artinya adalah iri hati. Jadi dapat diterjemahkan bahwa kasih di sini, kasih tidak cemburu ini bukan berbicara tentang pasangan, tapi berbicara tentang iri hati. Kecemburuan itu adalah perasaan takut kehilangan akan sesuatu yang kita miliki. Tetapi kalau iri hati adalah perasaan jahat, perasaan ketidaksenangan karena apa yang orang lain miliki. Nah, itu yang sangat berbahaya. Kasih tidak boleh memiliki perasaan seperti itu. Jadi, dia tidak akan merasa iri, tidak akan merasa bersedih karena mungkin talenta orang lain, karunia orang lain, kebahagiaan orang lain, bahkan kayak secara harta mereka atau jabatan mereka, pokoknya tidak boleh iri tentang kesejahteraan orang lain. Tetapi sebaliknya, kasih itu berbicara tentang bagaimana kita ikut bahagia ketika teman kita juga berbahagia. Jadi bagaimana prakteknya? Ketika dalam hati kita ada perasaan iri, kita harus cepat-cepat minta ampun sama Tuhan, kita bertobat, mengakui di hadapan Tuhan, lalu belajar untuk berbahagia untuk orang lain. Yang keempat adalah kasih yang tidak sombong dan tidak memegahkan diri. Artinya apa? Dalam tindakan kita dan perilaku kita mendahulukan orang lain. Kita nggak akan menjelekkan orang lain atau menyudutkan orang lain demi kepentingan diri kita sendiri. Lalu kita juga tidak akan terus-terusan berdebat. Jadi ketika kita dalam pekerjaan, terus ada hal yang kita percayai dan orang lain menentang, kita nggak akan terus-terusan mendebat apa yang kita percayai itu gitu. Apabila hal itu menimbulkan keributan. Jadi dalam terjemahan bahasa Aram, kata bermegah diri diartikan sebagai tidak membangkitkan keributan. Jadi bagaimana kita menjadi pendamai, bagaimana kita hidup merendahkan hati kita tidak menerima, mengharapkan pujian dari orang lain. Dengan segala yang kita punya, kita memegahkan diri kita, tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita tetap humble, kita tetap merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Bukan menjadi rendah diri ya, tapi merendahkan diri. Merendahkan diri artinya tetap menghargai orang lain, mengutamakan orang lain, terutama apabila dia adalah orang tua kita atau orang yang lebih tua dari kita. Setelah kita membahas tentang keempat hal ini, tentunya kita akan berpikir akan mudah untuk berbicara, tetapi sulit untuk melakukannya. Betul? Karena itu ada hal yang perlu kita ingat kembali. Seperti minggu lalu kita telah diingatkan bagaimana tentang kasih Kristus kepada kita. Kita harus ingat bahwa hutang dosa kita, kesalahan yang kita lakukan kepada Tuhan itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan saudara kita kepada kita. Karena itu ketika kita mulai memiliki pikiran-pikiran negatif atau pikiran-pikiran jahat, ingatlah tentang kasih. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus telah lebih dulu memberikan contoh kepada kita dan berkorban untuk kita. Semoga renungan singkat ini bisa menjadi berkat. Mari teman-teman, kita sama-sama mempraktekkan kasih pelan-pelan sedikit demi sedikit, sehingga lama-lama kasih itu akan menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.